Om Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa di Maya Bali Channel. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum mensubscribe agar mensubscribe channel ini. Dan kali ini topik bahasan kita adalah tentang upacara ngajar-ajar. Pemirsa, upacara ngajar-ajar atau mengajar-ajar ini diselenggarakan oleh keluarga besar Prati Sentana Bendesa Manikmas, Banjar Dedelu Desa Pedawe, dan acara ini diselenggarakan sebelum COVID-19. Nah, pemirsa, upacara ngajar-ajar atau mengajar-ajar ini adalah upacara untuk mengiringi para dewayang dalam perjalanan tirta yatra ke berbagai pura di Bali yang dilaksanakan setelah upacara Mepaingkup atau ngerajag linggih sebagai rangkaian upacara Pitrayatnya Ngaben atau kalau di Pedawa disebut dengan ngangkin. Dan tujuan upacara ngajar-ajar ini untuk nangkilang betara Raja Dewata, dewa hiang ke berbagai pura, istana para dewa atau Hyang Widi, agar mendapatkan restu serta dikenal sebagai Atma yang sudah disucikan. Dalam keyakinan Hindu Dharma, orang yang meninggal dunia mendapatkan tempat yang sesuai dengan perbuatannya. Namun sebelum roh manusia itu diupacara ngaben dan dilinggihkan atau distanakan di sanggah keluarga, sang Atma atau roh akan ngatur ayah mengabdi di pura dalem. Nah, pemirsa, di pura dalem puri yang letaknya tidak jauh dari pura Besakih ini, rangkaian ngajar-ajar atau mengajar-ajar ini merupakan ritual yang sangat penting dilakukan. Dan letak pura dalem puri ini kurang lebih 1 km di barat pura Penataran Agung Besakih. Di pura ini divisualisasikan keberadaan sorga dan neraka sesuai dengan konsep ajaran Hindu Siwadharma. Di pura ini Tuhan dipuja sebagai Betara Uma atau Betari Uma yang juga disebut dengan Dewi Durga. Pura ini sebagai simbol pengadilan Tuhan kepada Pitra atau roh manusia yang telah meninggal menuju alam suksma atau paraloka. Pura dalam puri ini tergolong pura stana saktinya atau kekuatan magis religiusnya dari Dewa Siwa yang disebut dengan Uma Dewi atau Dewi Durga. Karena itu, pintu masuk pura dalam puri ini berhadap-hadapan dengan pintu masuk pura Penataran Agung Besakih yang berbentuk candi bentar. Umat Hindu di Bali percaya bahwa roh orang yang meninggal itu semuanya disimbolkan menuju alam gaib yang disebut paraloka. Roh yang baik itu disimbolkan dan diterima di pura dalam puri. Inilah simbol sorga. Sedangkan yang belum diterima di sorga, diterima di neraka yang disimbolkan oleh areal Tegal Penangsaran. Roh atau Atman yang berada di Tegal Penangsaran dapat berpindah ke areal di dalam puri. Apabila keturunannya melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menebus dosa-dosa leluhur, keturunan dan diri sendiri haruslah dengan perbuatan dharma yang berguna bagi semua pihak. Di pura dalam puri, Tuhan dipuja sebagai Betara Uma Dewi atau Durga Dewi atau juga disebut dengan Betari Giri Putri yang distanakan di pelinggih gedong beratap ijo
Di luar tembok pura ada Pelinggih Prajepati, tempat memuja Sang Hyang Prajepati, penguasa roh manusia yang menuju ke alam niskala atau paraloka. Disinilah pengadilan pertama roh yang telah lepas dari badan wadahnya, bisa masuk surga dan juga bisa masuk neraka, tergantung karmanya dalam kehidupannya di bumi ini. Nah, pemirsa, rangkaian upacara ngajar-ajar atau mengajar-ajar ini yaitu dilaksanakan upacara di Pura Gua Raja yang dikenal dengan nama Pura Gua Raja, Raja di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Konon, pura ini menjadi tempat bertemunya Empu Bekung atau Dangyang Sidi Mantra dengan Sang Hyang Naga Raja atau Naga Basuki. Di Gua Raja juga dikisahkan telah terjadi pemotongan ekor naga Basuki yang dilakukan putra Empu Bekung, yakni Dangyang Bang Mani Angkeran, sehingga membuatnya dilebur. Seperti dituturkan pengempon yang juga pemangku Pura Gua Raja, yaitu Gusti Mangku Waruna Kubayan Mani Mantra. Di tempat ini juga dipercaya masyarakat sebagai tempat peleburan male, dan bagi pasangan suami istri memohon manik atau keturunan. Menariknya, Gua Raja dipercaya masyarakat terhubung hingga ke Gua Lawah di Pesinggahan Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Kisah-kisah tentang terhubungnya dua gua ini sudah menyebar secara turun-temurun. Tidak hanya ke Kelungkung, Gua Raja juga diyakini terhubung sampai ke Pundan Gunung Agung. Hal itu pernah dibuktikan oleh Gusti Mangku Waruna saat erupsi tahun 2017 lalu. Saat itu, salah satu celah di sebelah kiri mulut gua mengeluarkan asap, meski saat itu asap belerang tidak terlalu besar. Nah, pemirsa, rangkaian acara upacara ngajar-ajar ini dilaksanakan di Pura Agung Besakih, di mana Pura Agung Besakih berada di lereng Gunung Agung dan merupakan pura terbesar di Bali. Dan rangkaian upacara ngajar-ajar ini merupakan rangkaian sangat penting dilaksanakan di Pura Agung Besakih. Nah, pemirsa, berdirinya Pura Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem ini berawal dari perjalanan dari Resi Markandeya, seorang yogi atau pendeta Hindu Siwa Tatua yang berasal dari tanah India Selatan. Beliau menginjakkan kaki pertama kali di bumi Nusantara ini pada awal abad ke-8 Masehi di Gunung Dieng, yang termasuk juga Kerajaan Mataram kuno dengan Raja Wangsa Sanjaya. Sebagai seorang pertapa, beliau melakukan tapa berata di kawasan ini. Namun demikian, banyak makhluk halus yang mengganggu pertapaan sang resi. Untuk itulah beliau pergi dan beranjak menuju ke arah timur dan sampai di lereng Gunung Raung.
Nah, acara berikutnya yaitu ngaturang bakti di Pura Manik Mas di areal Pura Besakih, yang mana lokasi ini berdekatan dengan Pura Penataran Agung di Pura Besakih. Nah, pemirsa, rangkaian upacara ngajar-ajar berikutnya masih di areal Pura Besakih adalah ngaturang bakti di Pura Penataran Agung Pura Besakih. Di Pura Penataran Agung Pura Besakih ini adalah tempat pelinggih Padma Tiga yang berada di tengah-tengah Utamaning Trimandala Pura Besakih di Bali. Nah, pemirsa, di Pura Penataran Agung ini terdiri dari 7 mandala, yang mana Pujawali di Pura Penataran Agung ini jatuh pada hari Piodalan Purnamaning Kapat, sedangkan mengaci lainnya adalah Batara turun kabeh pada setiap hari purnama kedasa, Tawur Panca Walikrama 10 tahun sekali, dan Tawur Eke Dasa Rudra 100 tahun sekali. Menuruni anak tangga di Pura Agung Besakih, yaitu memiliki pemandangan yang luar biasa ya pemirsa. Nah, tentunya karena habis ngaturang bakti atau sembahyang dalam rangkaian upacara ngajar-ajar ini, tentu saja memiliki aura atau vibrasi yang luar biasa. Nah, tentu saja vibrasi yang sangat mulia karena kita mendoakan alam leluhur para pitara yang akan kita stanakan nanti. Nah, pemirsa, acara ngaturang bakti selanjutnya dalam acara rangkaian ngajar-ajar ini adalah ngaturang bakti di Pura Goa Lawah. Dalam rangkaian ngajar-ajar ini, selain juga ngaturang bakti di Pura Agung Goa Lawah, juga ngaturang bakti di pantai atau di segara yang berdekatan dengan Pura Agung Goa Lawah ini. Karena ngaturang bakti di segara juga memiliki rangkaian, yaitu di Bali disebut dengan upacara Nyegara Gunung, pemirsa. Saat ini pelaksanaan upacara ngajar-ajar ini dilakukan di segara yang berdekatan dengan Pura Agung Goa Lawah yang berlokasi di Kabupaten Kelungkung.
Nah, pemirsa, tepat menghadap Laut di Kusambe, sisi selatan Kelungkung, terdapat sebuah pura kuno bernama Pura Gua Lawah yang telah berusia 10 abad. Seperti namanya, Pura Gua Lawah berwujud sebuah gua alam yang dikelilingi beberapa bangunan pelinggih. Statusnya sebagai satu dari 9 pura penyangga mata angin atau Pura Kayangan Padmebuana menjadikan pura yang terletak di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kelungkung ini salah satu pura penting bagi masyarakat di Bali. Menurut beberapa catatan sejarah, antara lain Lontar Usanda Bali dan Lontar Babat Pasa, Pura Gua Lawah didirikan sekitar abad 11 Masehi. Pura ini didirikan pada tahun 929 Sake atau 1007 Masehi atas prakarsa Empu Kuturan, penasehat Raja Anak Agung Wungsu. Disebutkan pula bahwa pada abad ke-14 Masehi, pura ini mengalami pemugaran dan perluasan komplek. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, lorongan gua ini terhubung dengan mulut gua raja di komplek Pura Besakih yang berjarak sekitar 30 km. Nah, pemirsa, saat ini kita sudah berada di Pura Taman Pole Mas Ubud, Kabupaten Gianyar. Pura Taman Pole ini berada di Desa Emas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan disungsung oleh Prati Sentane Bendesa Manikmas yang ada di Bali. Nah, pemirsa, sebenarnya masih banyak rangkaian atau liputan dalam upacara ngajar-ajar ini. Dan sampai di sini dulu liputan ini ya pemirsa, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.